firman yang akan saya sampaikan dengan judul, sedikit memakai bahasa Inggris ini. If you feel okay, you are not okay still. Apa itu feel okay? Feel okay adalah perasaan akan suatu keadaan atau situasi yang seolah-olah tidak ada masalah, bahwa semuanya berjalan dengan baik, walaupun semuanya masih didasarkan pada ukuran dan standar manusia yang selalu atau berkecenderungan terkait dengan pemuasan hasrat dan keinginan. Pertanyaannya, lalu siapa yang memiliki rasa serba oke ini? Ada suatu cerita yang menarik di dalam Injil Matius 19 ayat 16-26. Juga nanti ada di Markus 10 ayat 17-27. Juga pada Lukas ayat pasal 18 ayat 18-27. Yang menarik adalah ketika Injil ini mencatat tentang suatu keadaan, tentang suatu peristiwa atau suatu situasi pada satu pribadi yang barangkali sama, yaitu pribadi orang muda yang kaya. Mengapa Pak ketika Injil ini mengutip tentang cerita ini? Judul dan uraian cerita singkat ini sangat jelas menerangkan tipe dari sosok pribadi ini dengan ciri-ciri antara lain. 1. Muda, seperti yang ada di judul perikopnya. 2. Kaya. Yang ketiga, sopan dan rendah hati. Karena ada satu kutipan di situ bahwa sosok ini memanggil Tuhan dengan sebutan guru. Artinya dia tahu posisinya. Kemudian terpelajar, educated. Kemudian yang kelima, dia beretika. Keenam, taat hukum. Karena dikatakan di situ dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat, hukum Musa. Dan ketujuh, antusias. Dan kedelapan, bahwa dia adalah berstatus pemimpin. Jadi seorang yang mempunyai kualifikasi cukup bagus. Semua ini setuju kalau tipe yang termasuk oke, bahwa orang ini juga ada di dalam zona nyaman, mapan, aman, adem ayem, kita juga setuju. Dan tipe orang muda beginilah yang barangkali dicari menjadi tipikal untuk kita ini boleh menjadi mencari sebagai menantu idaman. Dalam hati kita berpikir, wah ini dia. Begitu kadang-kadang celutukan wanita atau ibu-ibu di dunia, bukan ibu-ibu di Zoom ini loh. Walaupun sudah oke, namun jangan terburu-buru untuk diambil menantu, Pak, Bu. Ketika kitab Injil ini di atas melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga sosok figur ini dapat terlihat dengan jelas secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kepada kita wacana untuk buat kita renungkan lebih dalam lagi. Injil Matius secara tegas mencatat bahwa mengatakan seorang, Matius 19 ayat 16. Mungkin bisa ditampilkan, Adi. Jelas dikatakan di situ ada seorang. Jadi merupakan figur yang sebetulnya bukan siapa-siapa, apalagi ketika berhadapan dengan Yesus. Walaupun masih memiliki kerendahan hati dengan memanggil tadi Yesus dengan sebutan guru, dan tercatat juga masih muda usia, yang mencerminkan bahwa sosok ini memiliki potensi, tentu saja selain kaya, dan juga memiliki kualifikasi, paham dan melakukan hukum Taurat. Kemudian yang lain, Injil Markus mencatat adanya semangat gelora muda yang energi,
tercatat di dalam Markus 10 ayat 17. Datanglah seorang berlari-lari. Merupakan sebuah semangat yang menjadi ciri utama usia-usia potensial ini. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan apabila di gereja orang muda yang semacam ini tidak terdapat di tengah-tengah kita, atau orang muda yang ada di kita ini slow respon. Lain lagi di dalam Lukas tercatat dikatakan di awal pada Lukas 18 ayat 18 ada seorang pemimpin. Menarik, di dalam buku Alkitab yang ada pada saya dari Life Application Study Bible diterjemahkan sebagai ones of religious leader, yaitu memiliki kualifikasi pemimpin. Ini berbicara tentang status bobot yang pada usia sosok ini sudah menggeluti Taurat, menggeluti firman. Luar biasa. Sepertinya sudah memenuhi standar bibit bobot bebek ya Bapak Ibu. Tapi kita ini sedang berkriteria tidak untuk mencari mantu, Pak. Jadi sabar ya Bang Parlin. Meskipun segala predikat melekat serta memiliki banyak hal yang baik, orang muda ini tidak memiliki pengertian rohani. Karena apa yang melekat di dalam kehidupannya membuat dia itu tidak dapat melihat kepada dirinya sendiri. Bahkan tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Bahkan juga tidak dapat melihat bahaya yang mengancamnya. Di satu sisi kita sangat prihatin melihat orang muda kaya di luar sana yang begitu mempesona dunia, penuh dengan rekayasa yang ujung-ujungnya atau berujung pada pencapaian semu dan sifatnya sesaat. Namun di sisi yang lain kita bersyukur masih banyak orang muda yang datang setia di dalam Tuhan. Bahkan pagi hari ini kita boleh bangga ada Adin, ada Putra, ada Fengki, dan yang lain sebagai orang-orang mudanya Tuhan ada bersama di tengah kita. Jangan berkecil hati Pak Roni, Pak Tio, bahkan kita pun masih merupakan orang mudanya Tuhan yang masih dibukakan dengan sabar untuk menggapai pencapaian yang lebih di dalam Tuhan. Selanjutnya kemudian kapan dan di mana orang muda ini dimampukan atau diyakinkan untuk dapat mengerti atau dapat memiliki pengertian rohani. Kalau sesudah bertemu Yesus saja merespon dengan kekecewaan dan kesedihan. Markus 10 ayat 22 tertulis, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Itu terjadi setelah sosok ini bertemu secara pribadi, mendapat kesempatan yang luar biasa, berwawan rembuk dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan situasi yang demikian ketika respon kekecewaan, kesedihan, kemudian pergi. Situasi yang demikian ini tidak sedikit loh terjadi di sekitar kita. Pergi, hilang, senyap tak berbekas, apalagi meninggalkan alamat. Menjawab tentang kapan dan di mana merupakan tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Entah dengan sebutan apalagi kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang jelas memberikan suatu kesempatan untuk kita ini semua menjadi kawan sekerja Allah. Seperti yang terkutip di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Dan entah sudah beberapa anak muda seperti cerita ketiga perikop ini yang sudah pergi
kecewa, sedih, dan sudah tidak ada bersama-sama dengan kita bahkan di gereja. Lalu mengapa kita semua ini harus concern dengan hal ini? Mengapa kita semua harus prihatin dengan hal ini? Kita semua tahu tentang istilah yang terkait dengan perlunya tongkat estafet atau tonggak generasi penerus, dan ini semua perlu keberadaan dan penyiapan generasi baru. Kita butuh, baik di gereja, apalagi dalam skop berbangsa dan bernegara, guna menentukan langkah dan strategi ke depan. Kecenderungan dominasi orang-orang muda sudah banyak diperkirakan dan bahkan sudah ada hitung-hitungannya. Isu yang hangat diperbincangkan adalah tentang bonus demografi. Bahkan Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi tersebut, di mana penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Sementara data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibanding dengan penduduk non-produktif. Hal ini bukan merupakan sebuah tren, namun fakta yang akan dan bahkan sudah sedang terjadi, dan di hadapan kita nyata. Banyak dapat kita lihat tokoh-tokoh, orang-orang muda usia menguasai banyak bidang. Tercatat pula, ini agak sedikit bermain data, dalam komposisi penduduk Indonesia di tahun 2020 menurut generasi Z lahir di tahun 90 antara 97 dan 2012 itu tercatat hampir 75 juta jiwa, yaitu 27-28%. Di dalamnya terkandung ada usia produktif dan non-produktif. Kemudian generasi milenial yang lahir antara tahun 81 sampai tahun 96 itu hampir 70 jiwa, dan semuanya kategori usia produktif. Kemudian generasi X yang lahir di tahun 65 sampai 80 itu hampir 59 juta dengan persentase 21,5%. Kemudian sisanya adalah baby boomer dan dua lagi saya nggak mencatat, itu dengan persentase yang minor. Apa yang dapat kita petik dari hal yang tersaji sebagai data yang barangkali ngapain sih kita kok mau berbicara tentang data bangsa, data rakyat, data demografi, bahkan skala negara lagi. Kita ini kan sedang bergereja. Namun ada baiknya kita belajar juga dari komposisi di atas. Timbul suatu pertanyaan yang menggelitik. Dapatkah kita membayangkan apabila komposisi jemaat lebih banyak didominasi oleh jemaat yang non-produktif? Sebuah pertanyaan bagi kita. Tentu saja kita tidak sedang menyebar rasa khawatir ataupun takut, tetapi bukankah kita semua itu diberi kelebihan untuk memikirkan segala sesuatu di luar diri kita? Jawabannya adalah bersinergi, bergandengan tangan, tetap sehati untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Ini bukan menjadikan sebuah slogan, namun bisa menjadikan suatu penyemangat buat kita untuk menyambutnya, bahwa bonus demografi itu mau nggak mau juga akan terjadi di dalam bangsa negeri kita ini, bahkan akan berdampak juga bagi gereja. Judul ini mengajak untuk kita ini tidak takabur,
namun juga sekaligus mengajak untuk kita bermawas diri terhadap okay feeling, seperti judul di atas tadi, agar kita ini tidak terbuai atau terjebak di dalam situasi seperti kata dalam tempurung bahwa kita ini oke-oke saja, namun sebetulnya tidak demikian. Demikian renungan yang singkat ini kiranya dapat memberikan suatu bahan perenungan yang lebih dalam lagi buat kita semua, untuk kita boleh sama-sama berbarengan mengambil peran kita untuk datang dan menyambut apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan bagi gereja kita khususnya. Demikian, terima kasih.